Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapitri Lauhani dengan NIM 911423037 dari kelas A Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Karlin Z. Mamu, SH, MH. Dan di video ini saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk demokrasi yang ada di berbagai negara. Untuk bentuk demokrasi yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan secara langsung. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam politik. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negara mereka sendiri. Selanjutnya, bentuk demokrasi yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada melindungi hak-hak tidak hanya mayoritas rakyat di negara bagian, tetapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Sebagian besar negara demokrasi tidak langsung di dunia menganggap diri mereka sebagai negara demokrasi liberal. Ini karena mereka lebih menghargai kebutuhan warga negara mereka daripada kebutuhan seluruh negara. Inilah sebabnya mengapa di negara-negara seperti India dan Amerika Serikat sulit untuk menyatakan keadaan darurat. Bentuk demokrasi yang ketiga adalah demokrasi semi langsung. Beberapa negara demokrasi modern yang sebagian besar bersifat tidak langsung juga sangat bergantung pada bentuk aksi politik yang secara langsung demokratis. Demokrasi ini menggabungkan unsur-unsur demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung yang disebut juga demokrasi hibrid atau demokrasi semi langsung atau demokrasi partisipatif. Demokrasi yang keempat adalah demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sebagian besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi dalam keadaan normal tidak dapat membubarkan legislatif sepenuhnya. Demikian pula, legislatif tidak memberhentikan, kecuali jika kasusnya ekstrim. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintah. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Argentina sudah menggunakan jenis demokrasi ini. Demokrasi yang kelima adalah demokrasi parlementer. Demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif disebut demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negara berbeda dari kepala pemerintahan dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah di Inggris atau pemimpin resmi di India. Demokrasi yang keenam adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Dan yang terakhir, demokrasi Islam. Bentuk demokrasi ini berdasar pada hukum Islam dan menjalankan kebijakan publik. Demokrasi Islam memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, para pemimpin dipilih oleh rakyat. Kedua, semua orang tunduk pada hukum syariat termasuk para pemimpin. Ketiga, para pemimpin harus berkomitmen untuk mempraktikkan syura, suatu bentuk perundingan khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya negara yang memenuhi ketiga karakteristik ini adalah Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi lebih cocok disebut negara otoriter daripada negara demokrasi.